Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang pengendalian strategis. Sebelum membahas materi, mari kita perkenalkan diri. Saya Salsabilah Diani. Saya Yusilinda Nurhanjani. Saya Laila Sareka Santika. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya Yusilinda Nurhanjani. Selanjutnya oleh saya Laila Sareka Santika. Dan terakhir oleh saya Salsabilah Diani. Pengendalian strategis. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai sub-strategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Berikutnya ada jenis-jenis dasar pengendalian strategis. Yang pertama ada pengendalian asumsi. Pengendalian asumsi merupakan proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi masih berlaku atau tidak. Yang kedua ada pengendalian implementasi. Pengendalian implementasi merupakan usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategis. Yang ketiga ada pengawasan strategis. Pengawasan strategis merupakan usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi pada masa depan. Yang keempat, pengendalian berupa peringatan khusus. Merupakan suatu tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Tahapan-tahapan pengendalian strategi ada 4. Yang ke-1, penetapan norma prestasi. Yang kedua, pengukuran prestasi dan perbandingannya dengan norma prestasi. Yang ketiga, pengkajian perbedaan antara prestasi dengan norma prestasi. Dan yang terakhir, perbaikan untuk memperkecil perbedaan. Aspek-aspek yang mempengaruhi pengendalian strategi. Yang ke-1, jenis standar atau ukuran. Yang kedua, jumlah standar harus optimal. Yang ketiga, wewenang untuk menentukan standar. Yang keempat, fleksibilitas standar. Yang kelima, frekuensi pengukuran. Dan yang keenam, arah umpan balik. Tujuan pengendalian strategi. Tujuan dari pengendalian strategi adalah menyediakan berbagai cara berorganisasi bagi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan, untuk membatasi akumulasi kesalahan, untuk mengatasi kompleksitas organisasi, dan untuk meminimalisasi biaya. Keempat, fungsi pengendalian ini penting untuk dibahas secara lebih mendetail. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, tujuan pengendalian strategis. Yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Yang keempat, menjaga keamanan harta milik organisasi. Yang kelima, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang keenam, memajukan efisiensi dalam operasi. Yang ketujuh, meningkatkan akuntabilitas. Dan yang terakhir, merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, asas-asas pengendalian. Yang pertama, asas tercapainya tujuan. Yang kedua, asas efisiensi. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, asas pengendalian langsung. Yang keenam, asas refleksi rencana. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi. Dan yang kedelapan, asas pengendalian individual. Yang kesembilan, asas standar. Yang ke-10, asas pengendalian terhadap strategis. Yang ke-11, asas pengecualian.
Yang ke-12, asas pengendalian fleksibel. Yang ke-13, asas peninjauan kembali. Dan yang terakhir, asas tindakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.